Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube DJ Corel Pemula. Baik, pada video kali ini kita akan membuat video tentang tutorial atau tentang pengenalan CorelDRAW 2020. Baik, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, untuk tampilan awal dari CorelDRAW 2020 ini seperti ini ya teman-teman. Di sini ada beberapa desain yang kemarin pernah saya buat atau history. Kemudian ada tampilan new dokumen untuk membuat lembar kerja baru. Kita klik ke sini. Nah, akan tampil pop-up seperti ini. Di sini yang perlu diperhatikan yaitu pertama di kolom ini biasanya kita isi nama project yang akan nanti kita buat. Misal di sini saya tulis atau ketik belajar CorelDRAW. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi nih, di sini ada dua pilihan ya, CMYK atau RGB. Perbedaannya untuk RGB biasanya digunakan untuk kita mendesain khusus untuk sosial media ya. Kalau CMYK itu untuk keperluan printing atau cetak. Kemudian ada page size. Di sini ukuran dari lembar kerja yang nanti kita akan buat. Di sini ada A4, A3, A2, A1 dan seterusnya. Lalu di sini ada satuan ukuran. Ada beberapa pilihan juga. Ada sentimeter, meter, kilometer. Biasanya di sini saya pakai yang sentimeter. Di sini ada orientasi, ada dua pilihan juga, ada portrait atau landscape. Kemudian untuk DPI-nya atau dot per inch standar ya, biasanya 300. Lalu klik OK. Nah, ini tampilan awal seperti ini ya. Ini lembar kerja yang nanti kita akan pakai untuk mendesain. Nah, apakah kita nanti kalau misalnya mendesain harus di kotak ini aja? Enggak juga ya teman-teman, bisa di luar kotak juga bisa. Intinya kita bisa memaksimalkan area yang cukup luas di sini ya. Misal kita desain di sini kurang muat atau kurang pas, bisa kita scroll agak jauh ya supaya lahannya lebih luas lagi atau areanya lebih luas. Lalu di sini ada title bar, tadi keterangan yang kita buat atau nama filenya. Lalu ada menu bar, berisi file, edit dan sebagainya. Lalu ada toolbar atau tool yang mempermudah kita untuk mendesain juga. Ada tombol yang buat open file, bebas open, misalnya mau masukkan gambar. Kita klik misalnya yang ini open, bisa coba yang lain ya. Can open try using import command. Kalau misalnya nggak bisa kita drag langsung ke sini. Nah, seperti itu ya. Kita delete dulu. Lalu di bawahnya lagi ada property bar. Di sini ada keterangan lembar kerja seperti tadi yang di awal ya, ada 4 atau meter. Kita bisa rubah di sini, custom atau legal. Kemudian ini untuk ukuran lembar kerja dalam satuan senti ya, bisa dirubah juga ke misal ke mili. Ini untuk posisi atau posisi lembar kerja ya, bisa landscape atau portrait. Lalu kita lanjut ke toolbox. Di sini ada beberapa toolbox.
tapi kayaknya kita nggak bahas semua ya, cuman yang sering digunakan aja. Pertama, pick tool. Pick tool ini fungsinya untuk menggeser objek ya. Misal kita masukkan beberapa gambar. Seperti ini. Nah, pick tool biasanya digunakan untuk memperbesar gambar atau menggeser ke objek kanan atau kiri ya. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada shape tool. Nah, untuk shape tool sendiri biasanya untuk merubah objek ya. Misal kita buat kotak, kita bisa merubah bentuk kotak ini menjadi seperti yang kita inginkan ya. Caranya kita pakai toolbox ini, shape tool. Kita klik, kita arahkan. Ini kan belum bisa ya, kita rubah dulu ke kurupa. Yang ini control key. Nah, baru bisa kita rubah. Misalnya mau kayak gini, seperti itu ya. Lalu di bawahnya ada menu atau toolbox crop ya, untuk memotong objek. Misal di sini kan ada satu gambar ya, objeknya nyatu 3. Misal kita mau ambil yang si objek yang satu aja, yang ini, ya tinggal klik, tahan, drag, lalu di area ini kita double klik. Nah, jadi sisanya akan terhapus ya. Kita Ctrl Z lagi. Kemudian selanjutnya ada toolbox knife tool. Ini digunakan untuk memotong objek ya. Misal kita mau potong gambar ini, kita tinggal klik, tarik, lalu lepaskan. Nah, otomatis dia akan terpotong menjadi 2. Tinggal kita klik atau tekan Ctrl K ya. Ctrl K. Nah, dia jadi terpotong menjadi 2 seperti itu. Lalu di bawahnya ada menu zoom tool. Ini biasanya digunakan untuk melihat objek tertentu yang pengen kita perbesar. Contohnya kita mau lihat ini tulisan Nutrisari ya, tinggal klik, tahan, lepaskan. Nah, seperti itu. Tapi untuk menu atau toolbox zoom ini jarang digunakan ya teman-teman. Soalnya ada yang lebih gampang ya, tinggal kita scroll aja mouse-nya, scroll atas atau bawah untuk zoom in atau zoom out, seperti itu. Selanjutnya di bawah ini ada freehand. Freehand ini untuk membuat objek atau garis ya. Di sini ada beberapa cara untuk membuat garis, ada 2-point line, bezier atau pen. Tapi di sini saya biasanya membuat garis menggunakan pen ini ya. Contoh saya buat ini aja. Klik, tahan, drag. Tinggal kita sesuaikan sama objek lalu lepaskan. Bisa kita beri warna. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya di bawah ada artistic media tool. Kayaknya ini sama juga buat bikin garis ya.
Objeknya bisa kita rubah di sini, misal kita rubah ini ya tampilannya, atau yang ini, atau ini, kurang lebih seperti itu. Lalu di bawahnya ada rectangle tool. Rectangle tool sesuai namanya itu digunakan untuk membuat objek berbentuk kotak ya, sama persegi panjang ke samping atau persegi panjang ke bawah. Atau misal teman-teman mau bikin kotak cuman pengen presisi atau sisinya itu sama ya, tinggal klik dan tahan, jangan dilepas dulu sambil teman-teman tekan kontrol ya. Nah, otomatis dia akan simetris ini 91 semua. Lalu di bawahnya ada ellipse, sama seperti kotak tadi, untuk membuat objek bulat atau lingkaran ya. Ini juga sama, kalau teman-teman pengen bulat yang sempurna, teman-teman tinggal klik, tahan, lalu tekan tombol kontrol. Oke, seperti itu. Di bawahnya ada polygon tool. Kali ini untuk membuat objek segi 5. Untuk sisinya sendiri teman-teman bisa menambahkan di sini ya. Misal mau sudut 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Di bawahnya lagi ada text tool. Text tool ini berfungsi untuk memasukkan teks ya di area kerja. Misal kita klik sini, lalu ketikkan apa yang pengen kita buat, misal Google, seperti itu. Bisa juga text tool ini kita gunakan seperti ini ya, misal kita mau buat area kerja atau area ketikan itu di dalam kotak ini, kita tinggal klik, tahan, lalu lepaskan. Nah, otomatis teman-teman akan mengetik hanya di area yang tadi teman-teman buat. Seperti itu. Selanjutnya mungkin ini jarang digunakan ya, paralel jarang, ini juga jarang. Shadow untuk shadow sendiri itu untuk memberi efek bayangan ya. Misal saya mau buat objek seperti ini, saya mau buat bayangannya agar terlihat lebih hidup, teman-teman tinggal klik lalu geser, terserah mau kanan kiri, lalu lepaskan. Nah, otomatis seperti ini, ada efek bayangan ya di sini. Cara merubah posisinya juga bisa dari sini. Misal kita merubah ke bottom right atau bawah kanan seperti ini, atau di bagian bawah sebelah kiri seperti ini. Lalu untuk merubah warna bayangan, teman-teman bisa klik yang ini ya, bisa ganti misal hijau, nah, atau biru, atau kuning, atau merah. Nah, seperti itu. Lalu ada toolbox blend di sini. Nah, untuk blend ada dua fungsi atau kegunaan ya. Yang pertama untuk membuat gradasi warna. Misal saya buat objek segi 5 dengan warna hijau, lalu kita buat objek lainnya dengan warna yang berbeda, misal merah, lalu kita akan melakukan blend dari objek hijau ini ke objek merah. Tinggal klik, tahan, geser, lepaskan.
Nah, di sini akan terbentuk beberapa warna ya, atau warna gradasi. Jika teman-teman pengen ngambil objek yang di tengah ini, tinggal klik kanan, lalu break blend apart, maka dia akan terpisah. Bentar. Nah, terpisah seperti ini. Tapi ini masih menyatu ya, tinggal sekali lagi klik kanan, teman-teman klik ini ungroup all. Nah, ini akan terpisah menjadi bagian-bagian tersendiri ya. Biasanya ini bisa dibuat untuk background spanduk atau template. Kemudian untuk fungsi yang kedua, blend tool ini untuk merubah objek, bentuk objeknya ya. Contohnya kita buat sudut atau objek segi 5 dengan lingkaran. Kita coba blend ya, dari sini, dari objek 1 ke objek yang kedua. Nah, untuk jumlah blend bisa kita kurangi di sini. Ini kan terlalu banyak ya, kurangin aja misal 10. Nah, sama seperti tadi, misal kita mau ambil objeknya, tinggal klik kanan, break apart, sekali lagi klik kanan, ungroup all. Nah, objek baru akan terbuat ya, bentuknya juga beda-beda seperti itu untuk blend ya. Lalu di bawahnya ada transparansi tool. Kalau transparansi biasanya digunakan untuk melakukan atau membuat satu sisi atau satu sudut menjadi transparan ya. Misal yang ini, gambar ini kita mau buat transparan di sebelah kanan, kita tinggal klik bagian tengah ini, klik, tahan, geser, lalu lepaskan. Nah, dia akan memudar ya. Untuk merubah tampilan transparansi ada di sebelah sini ya. Misal mau rubah ke uniform. Nah, kalau uniform ini transparansinya merata ya ke semua area gambar. Misal fontaine ini kan hanya bagian sisi ini, sisi kanan ya. Misal pengen berupa lingkaran, bisa rubah ke ini, elliptical fontaine. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengatur tingkat transparansinya. Misalkan ini transparansinya terletak di tengah ya, kita pengen rubah ke transparansi yang di luar atau di luar lingkaran ini, tinggal klik kotak hitam, kita tinggal turunin ke 0%. Kebalikannya yang luar berarti kita tingkatkan ke 100%. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi ada color airdrop tool. Biasanya tool ini digunakan untuk mengambil sampel warna ya. Misal saya di sini mau buat objek baru, lalu saya ingin ngambil warna dari sini, tinggal klik, lalu arahkan ke objek tadi, klik lagi. Jadi otomatis warna yang tadi dari gambar bisa kita aplikasikan ke objek baru. Kemudian yang terakhir mungkin interactive tool ya, interactive fill tool.
Kalau yang ini fungsinya hampir sama seperti tadi blend tool, cuman ini lebih simple ya. Sama ini untuk membuat gradasi warna, misal kita pakai ini, tinggal klik tahan, geser, lalu lepaskan. Nah, objek putih ini bisa kita isi dengan warna lain, misal hijau. Nah, maka akan tercipta gradasi ya. Misal teman-teman pengen warna gradasinya itu dominan ke merah, teman-teman tinggal klik garis yang di tengah ini, geser ke kanan. Nah, nanti yang dominan jadi warna merah. Kebalikannya sama kayak gitu juga. Nah, seperti itu. Nah, dari kesekian banyak tool, paling itu yang sering digunakan dalam mendesain ya. Oke. Terakhir mungkin untuk cara simpan file, cara save-nya itu ada dua cara ya, atau dua cara bisa dibilang. Pertama itu berupa file Corel, yang kedua dalam bentuk gambar atau JPG. Untuk cara yang pertama, teman-teman tinggal klik file, save, lalu tentukan di mana teman-teman akan simpan. Misal di sini ya, ini untuk nama filenya, lalu di sini ada format yang mau disimpan. Misal teman-teman mau nyimpan hasil kerja tadi dalam berupa AI atau Adobe Illustrator. Tapi di sini saya biasanya yang ini ya, CDR, nggak dirubah bawaannya atau default. Kemudian ada versi di sini biasanya kalau misalnya teman-teman mau kirim file Corel ini ke temennya yang punya Corel sama, cuman versinya di bawah, atau misal punya temennya itu X4 ya, otomatis harus dirubah ke versi 14 atau yang ini. Tapi untuk yang terbaru kita pakai yang ini aja, lalu klik save. Nah, otomatis sudah tersimpan. Lalu untuk cara yang kedua itu menyimpan file dalam bentuk JPEG atau gambar. Syaratnya satu ya, misalnya mau ekspor gambar yang ini, teman-teman harus disimpan di area kerja kotak ini. Kalau misalnya di luar sini biasanya akan gagal atau tidak bisa. Caranya tinggal file, lalu export atau Ctrl E. Kita taruh di desktop aja. Di sini ada beberapa pilihan. Ada PNG, AI, PDF. Kalau PNG itu biasanya untuk menyimpan file atau logo yang tanpa background atau polos ya. Di sini kita pilih JPEG aja. Nah, ini slide-nya biarin dicentang aja. Kalau misalnya kita tidak centang, otomatis gambar yang tidak diperlukan yang ada di area kerja ini akan ikut terekspor. Maka kita select aja, lalu klik ekspor. Di sini ada dua pilihan, mau RGB atau CMYK. Seperti yang saya katakan di awal ya, teman-teman buat desain ini untuk kebutuhan sosial media atau cetak. Kalau cetak, teman-teman pilih yang CMYK aja, lalu klik drag bawah. Untuk resolusinya biarin 300 aja tetap. Nah, untuk ini estimasi ukuran yang nanti akan terekspor.
ukuran filenya ya, lalu klik OK. Nah, itu sudah tersimpan. Kita cek. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi hanya area yang tadi kita select aja yang terekspornya. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas, dan apabila masih ada yang ingin teman-teman tanyakan bisa lanjut di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.